Kembali di Net Jatim. Sejak dibangun tahun 2012 lalu, keberadaan jalur sepeda di kota Surabaya belum banyak dirasakan manfaatnya. Apa yang menjadi penyebab dan bagaimana langkah pemerintah kota Surabaya? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pingin Tahu Aja. Bersepeda di kota Surabaya, siapa takut karena kini pemerintah kota Surabaya sudah menyediakan fasilitas yang dinamakan jalur sepeda. Lalu apa sih sebenarnya jalur sepeda? Apa fungsinya? Serta bagaimana kondisinya saat ini? Ikuti penelusuran saya karena memang Mahesa pengen tahu aja. Sejak tahun 2012, Kota Surabaya memiliki jalur khusus untuk pengendara sepeda angin atau sepeda ontel. Jalur sepeda sepanjang 3 km tersebut terbentang dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Raya Darmo. Pembangunan jalur sepeda semata-mata untuk memfasilitasi kebutuhan warga yang ingin menggunakan sepeda angin sebagai moda transportasinya. Sayang, hingga kini keberadaan jalur sepeda masih belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kota. Selain kondisi infrastrukturnya yang dirasa masih kurang memadai, jalur sepeda juga banyak digunakan oleh kendaraan lainnya. Setelah saya bersepeda dari Jalan Raya Darmo hingga ke Jalan Gubernur Suryo ini, ternyata tak selamanya perjalanan saya lancar. Selain harus berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, saya juga harus tetap waspada karena tak jarang jalan di depan saya banyak yang tidak rata. Kehadiran jalur sepeda sebenarnya sangat bermanfaat bagi warga, terutama mereka para pecinta sepeda ontel. Hanya saja, manfaat jalur sepeda saat ini hanya dirasakan saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Oh, sebetulnya bagus. Kalau memang digalakkan seperti itu ya kan mengurangi polusi yang pertama. Sebetulnya kalau sudah gini mulai jam 6 sampai jam 9 itu kan Car Free Day, ya aman. Ya, tapi kalau setiap hari Pak, kalau setiap harinya Pak? Setiap harinya ya saya rasa ya begitu Mas, kendaraan sepeda motor itu yang mengerikan. Mengerikannya seperti apa Pak? Kecepatan tinggi sepeda motor. Kita bersepeda aja sudah punya jalur sendiri, kadang-kadang takut. Ya itu aja. Makanya himbauan kami kepada si Pemkot, terutama Bu Wali Kota, mohonlah diperhatikan kita komunitas sepeda itu betul-betul bagaimana supaya nyaman. Itu aja. Apa sih Pak yang dibutuhkan komunitas sepeda ini Pak? Itu kenyamanan, keamanan, jalur-jalurnya itu terutama sepeda dilicingkan. Masa kita dikasih pinggir tapi lubang-lubang loh, kan enggak betul-betul diperhatikan. Kita dikasih paling pinggir, ya sudah kita pinggir memang sepeda, tapi lubang-lubang banyak itu Mas. Kan pakai mobil lagi lah, itu kan otomatis kita lah. Bahkan sepeda di Surabaya Mas tahu sendiri kecepatannya tinggi-tinggi. Penyediaan jalur sepeda memang sudah menjadi keharusan bagi setiap kota untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Kebijakan ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Namun, memang diakui tak mudah untuk melakukan perawatan dan pengawasan. Banyak kendala yang menghadang. Ya, kami merasa memang belum cukup ya, karena kami memang berusaha untuk mensosialisasikan terus. Kami hanya menyediakan dengan pemarkaan, pemisahan jalur
kendaraan bermotor dengan kendaraan tidak bermotor. Keterbatasan anggaran memang menjadi problem utama juga. Namun ini adalah konsistensi kami ya. Penyediaan jalur sepeda itu akan tetap kita pelihara dan kita perluas sambil menunggu pembangunan moda transportasi massal, sehingga nanti kita harapkan bisa ada pemisahan antara angkutan massal, kendaraan pribadi, kemudian juga jalur sepeda. Ya, sebenarnya kita ke depan parkir tepi jalan itu secara bertahap akan kita kurangi. Jadi parkir on street atau di jalan itu nanti akan kita ganti dengan parkir off street atau parkir gedung. Nah, pemerintah kota mungkin tahun depan akan mulai membangun park and ride ya. Jadi semacam gedung parkir sehingga mereka tidak parkir di jalan. Kemudian kita juga memperketat izin-izin tempat usaha sehingga ketika mereka membangun, mereka harus menyediakan tempat parkir yang cukup. Pembangunan jalur sepeda memang salah satu cara untuk merubah pola pikir masyarakat agar bisa memanfaatkan sepeda angin atau sepeda ontel sebagai moda transportasinya. Dengan demikian, tingkat pencemaran udara dan kemacetan di Kota Pahlawan bisa ditekan. Namun, untuk mewujudkan impian itu, pembangunan jalur sepeda harus diintegrasikan dengan sistem transportasi dan fasilitas umum lainnya. Apalagi hingga kini panjang jalur sepeda masih terbatas dan belum bisa menjangkau hingga sudut-sudut kota lainnya. Menurut pakar transportasi Institut 10 November Surabaya Himawan, sudah seharusnya pembangunan jalur sepeda ini dibarengi dengan moda transportasi massal lainnya agar perpindahan warga dengan sepeda lebih mudah. Kalau itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan orang menggunakan sarana transportasi sepeda dari rumah ke tempat kerja, kok masih jauh ya? Artinya kan orang itu mestinya pengennya bisa sampai ke tempat kerja itu, sampai di tempat kerja tidak keringatan, kemudian dia waktunya cepat, dan yang tidak kalah pentingnya dia tidak terlalu berbahaya di jalannya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Apanya? Bolehlah itu dilengkapi, akan tetapi kita juga harus menyiapkan prasarananya. Artinya ada tempat untuk parkir sepeda, ada angkutan yang mampu melanjutkan dengan moda yang lain sampai ke tempat kerja. Kan tidak mungkin dari Sidoarjo sampai Surabaya harus menggunakan sepeda. Atau katakanlah dari Wonokromo mau ke Perak naik sepeda, tidak mungkin itu. Saya tidak mengatakan mubazir. Ya, karena bagaimanapun juga itu perlu. Dan itu disyaratkan oleh undang-undang, diamanahkan oleh undang-undang. Bahwa pemerintah kota itu atau pemerintah provinsi atau negara itu yang mengelola jalan itu diwajibkan untuk menyediakan tempat bagi angkutan yang akan lewat di sana. Nah, sekarang tinggal tujuannya. Ya, apakah tujuannya untuk memberikan alat transportasi alternatif selain kendaraan bermotor bagi warga itu sampai atau tidak? Nah, ini yang perlu harus kita kita gali, kita eksplor lebih lanjut ke pemerintah kota. Keamanan, ya yang masalahnya law enforcement kita bagaimana? Ya, jalur itu sebenarnya sudah ada pembatasnya dengan bergerigi. Cukup tak Pak itu seperti itu? Ya, kalau dikatakan cukup ya belum tentunya, tetapi keamanan kesadaran bagi angkutan ya, moda transportasi yang lain, sepeda, motor, angkot dan sebagainya untuk tidak menyentuh jalur sepeda harus mendapat tempat porsi yang tepat juga. Keberadaan jalur sepeda di Kota Surabaya tentu menjadi sebuah harapan baru bagi warga kota yang ingin menikmati kenyamanan serta keamanan di jalan dengan sepeda anginnya. Namun, jika pembangunan jalur sepeda masih setengah hati, impian warga pun akan hilang seiring semakin memudahnya tanda dan rambu-rambu di jalur sepeda.
Keberadaan jalur sepeda memang sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai sebuah fasilitas umum di daerah perkotaan seperti Surabaya. Kita berharap dengan adanya jalur sepeda yang nyaman dan aman, warga Surabaya bisa lebih memilih alat transportasi alternatif yang hemat dan ramah lingkungan tersebut. Tidak selesai di sini, masih banyak yang ingin diketahui oleh Mahesa, karena memang Mahesa pengen tahu aja.